selesai kita punya masa depan yang baik, harapan. Nah, itu tadi pertanyaan tadi, lulusan UT bisa kemana saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dr. Iqbal TV. Siang ini saya bersama Radio Smart FM akan mengadakan bincang-bincang santai. Judulnya model pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Jadi saya diundang, nanti kita akan explore bagaimana sih model-model pembelajaran jarak jauh. Di Pesona Hotel Sudirman, saya juga belum tahu kritik dekorasinya seperti apa, dan ini memang sudah direncanakan di awal. Mudah-mudahan nantinya kita UT Pekanbaru dengan Smart FM di Riau akan berelaborasi membuat suatu kegiatan yang memang sifatnya virtual dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga UT semakin dikenal oleh masyarakat, terutama para milenial maupun yang baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja, sehingga angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia meningkat. Itulah tugas kita sebenarnya. Sampai ketemu di On air 101,8 Smart Radio. Business and Inspiration. Selamat siang kembali. Ini udah hari Rabu ya ternyata ya. Aduh. Udah akhir bulan juga. Iya, udah makanya dompet udah tipis nih. Diam. PPKM diperpanjang lagi ya. Sampai 30 untuk level 4. Ya, 30. Ayo semua warga Pekanbaru Indonesia sama-sama ikutin aturan yang udah dipikirkan oleh negara ini biar cepat selesai. Ya kan? Jadi bosen juga ini, nggak bisa kemana-mana. Jadi kemarin waktu terakhir kali PPKM level 4 di tanggal 23 kan ikut Bintro sama jajaran kan. Nah, jadi yang dibahas itu ekonomi gitu kan. Jadi akhirnya ada satu pertanyaan muncul, Pak, gimana dengan pendidikan? Oh, pendidikan belum katanya. Iya, nggak dipikirkan, bukan nggak dipikirkan ya. Belum. Hanya dipikirkan yang dua sisi antara ekonomi dan kesehatan. Pendidikan belum. Nah, untuk itu kita hadirkanlah. Betul. Iya. Jadi kalau kita bisa sebut Pak Dr. Iqbal ini adalah salah satu, bisa disebut pelopor nggak sih Pak untuk pendidikan daring untuk di tingkat pendidikan tinggi ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mas Fer boleh ya? Udah ya? Ini secara udah oke ya. Secara protokol kesehatan udah oke, dan kita juga udah biar suaranya juga enak gitu ya. Betul, nanti ganteng saya nggak kelihatan. Takutnya ini udah terlalu lama pakai masker, udah pada lupa. Gak apa-apa terlalu lama pakai masker daripada terlalu lama sendiri. Ayo sebelum ini lebih lanjut kemana-mana ya Pak. Baik, jadi soal kita bersama dengan Kepala UPPJJ ya Pak ya, Universitas Terbuka Kota Pekanbaru, ada Pak Dr. Iqbal. Pak, sehat? Alhamdulillah. Padahal saya sudah dari tadi tuh udah nyapa loh, tapi tetap bahasa basinya tuh tetap ya. Karena sekarang paling penting adalah kesehatan. Amin. Tapi bagi Pak Iqbal mungkin selain kesehatan dan pendidikan. Ya, karena di masa ke depan sekitar 10 tahun ke depan itu
nasibnya bangsa Indonesia ini yang di anak-anak sekarang ini gitu loh ya. Jadi mungkin kita akan di awal ini Small Lessons mungkin akan mengawali perbincangan gitu. Jadi dengan Pak Iqbal, Pak Iqbal itu dengan gini, apakah sebenarnya UT ini sudah tahu ke depannya kita akan ada begini akan lebih kepada daring, kemudian muncullah UT, atau sebenarnya memang UT ini hadir hanya untuk memudahkan ya teman-teman atau juga siswa-siswi yang ingin kuliah tapi nggak mau repot atau juga waktunya bisa fleksibel atau jarak dari kota atau tempat kampus itu yang jauh atau seperti apa? Monggo Pak. Jadi terima kasih atas undangan dari Smart FM. Ini memang luar biasa Smart FM. Ini sebelum saya hadir sini, saya sudah post ke Instagram WR4-nya UT, itu bisa disaksikan di seluruh Indonesia ini sebenarnya. Betul. Iya, streamingnya bisa di YouTube, bisa di streaming. Semua flyer udah, kita punya grup tersebar di 40 kantor UT di seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua Barat. Oh, sudah 40 ya, 40 kantor. 40 kantor. Ada yang satu provinsi, Riau satu, di Sumatera Barat satu, Batam, Kepulauan Riau satu, di Jawa ada yang sampai 5. Oh. 5 karena jumlah penduduknya beda dan provinsinya luas. Iya. Sudah tiap provinsi ada ya. Nah, UT itu didirikan tahun 1984. Jadi sekarang sudah 37 tahun. Sudah baik? Belum. Masih tua UT kan saya ternyata. Mungkin belum dipikirkan ya. Nah, diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto bahwa UT ini adalah perguruan tinggi negeri. Jadi yang belum tahu UT bisa di search engine di Google, usah terbuka, pasti ketemu deh. Kapan sejarahnya ini segala macam. Nah, dulu kenapa UT didirikan? Karena waktu itu bangsa Indonesia ini kan ya baru bangkit lah. 84 saya masih 2 tahun itu kan. 2 tahun? Iya, saya SMP. Berarti kelas jauh ya. Kemudian pada waktu itu umumnya para tenaga pengajar seperti guru-guru dari SPG hanya sebagai SPG. Mereka langsung ditempatkan di SD Impres, SD yang dulu pernah kenal SD terpolok, SD Impres zaman kecil ya Pak ya. SD Indo. Iya. Saya kayaknya nggak nyambung kalau itu. Masih muda soalnya. Guru-guru waktu itu dari SPG harus lanjut ke D2. Sedangkan mereka sudah bekerja dan nggak mungkin belajar di perguruan tinggi tatap muka karena meninggalkan anak didiknya karena belajar di hari kerja lah. Betul. Anak didiknya nggak mungkin ditinggalkan, tapi tetap harus mengupgrade ya Pak. Zaman dulu Pak, kita kuliah SD, Bapak bisa lihat sendiri. Hormat pada guru. Nggak bisa. Guru nggak ada, nggak sekolah. Karena apalagi di daerah-daerah ya. Daerah terpencil. Nah, kemudian UT diberi amanat sama Presiden waktu itu buat untuk pembelajaran jarak jauh. Zaman dulu nggak ada internet. Nah, saya baru mau nanya, gimana caranya 37 tahun yang lalu SPG mau jadi diploma 2 tapi nggak tatap muka? Itulah kenapa dibalik mahasiswa nggak datang ke kampus, tapi kampus yang datang ke mahasiswa. Bisa logis nggak? Bagaimana medianya? UT mencetak namanya modul bahan ajar. Dulu masih tebel-tebel ya. Bahan ajar UT tahun 94. Ibu saya juga alumni UT keduanya. Saya lihat zaman bukunya kok kandel-kandel ya. Tebel-tebel. Tahun 80 sekian. Buku itu didistribusikan, dikirim langsung ke alamat mahasiswa. Ya, se-Indonesia bayangkan. Masih manual, pakai kapal, pakai truk. Kalau zaman sekarang semua sudah digital. PDF Pak. PDF langsung ya. Aja. Dan setelah mereka belajar, kemudian diajar oleh tutor tatap muka waktu itu, kemudian ada ujiannya. Ujiannya secara serentak di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Itulah keluar nilai sampai mereka lulus di Visio, baru ada S1. Nah sekarang 37 tahun sudah paradigma itu berubah. Zaman dulu yang kuliah guru-guru, sekarang
program studinya banyak, sudah 45 program studi, ada S1, S2 maupun S3. Oh, ada S3-nya ya? Ada. Lanjut. Nah, berarti nggak? dulu nggak pakai internet, sekarang semua sudah platform digital learning. Berarti kurang lebih Pak, kalau misalnya kita mengambil intisari dari sejarah terbangunnya UT ini kan kampus yang datang gitu. Ya. Buku yang diantarkan ke alamat-alamat para guru dahulu ya. Kalau sekarang sama metodenya Pak atau gimana? Sekarang lebih kecep lagi UT. Sekarang Mbak, misalkan Mbak tinggal di daerah kepulauan, misalkan di pulau-pulau terpencil lah, kita di 3T namanya. Nah, di sana punya akses internet, tapi kita agak ke kota kecamatannya biasanya. Sudah kita daftar UT secara online di platform sia.ut.ac.id, bikin akun seperti kita membuat akun Instagram maupun akun Facebook, pakai email Gmail, langsung kita daftar, semua berkas di-upload, sudah ada petunjuknya, alurnya seperti ini. Orang yang baru mulai internet pun kalau dia baca itu bisa, karena sudah kita rancang memang bagaimana teman-teman di daerah supaya bisa belajar mandiri, mendaftar di UT tanpa harus ke Pekanbaru, Pak. Bayangkan dari Kateman, Sungai Gunung ke Pekanbaru butuh waktu sehari semalam. Berapa biaya yang dikeluarkan? Sedangkan biaya pendaftaran di UT sudah include SPP hanya 100.000. Mbak, registrasi sama transportnya gapnya terlalu jauh. SPP-nya UT itu antara 35.000 sampai kisaran 45 sampai 50.000 per SKS. Jadi misalkan mendaftar UT. Tapi itu S1 ya Pak ya berarti ya? S1. Ya, S1 yang SIPAS maupun non SIPAS, namanya sistem pakai semester. Misalkan semester ini sibuk, ya saya banyak jadwal ini kerja. Di UT saya ngambil 2 mata kuliah saja lah, berarti kan ada 6 SKS. Boleh 6 SKS kali 35.000. Oh, jadi yang dibayar kita hanya itu saja. Dan itu sudah include dengan bahan ajarnya. Oh, udah termasuk bahan ajarnya? Iya, bahan ajarnya itu ya. Anda, makanya kita selalu menulis alamat harus lengkap, kode pos, RT, RW, segala macam, nomor telepon jangan diganti-ganti. Begitu kita membayar menggunakan e-banking maupun debit, EDC, bisa bekerja sama dengan salah satu, boleh saya sebut ya, seperti Alfamart, Indomaret belum, masih kerja sama dengan Alfamart sudah. Langsung sistem itu online, nggak perlu lapor ke UBC, Pak, saya udah bayar, nggak usah. Sudah otomatis ya? Sudah auto, berapa Nah. jumlah registrasi segala macam. Oke, di situ langsung UT seperti marketplace, seperti Mbak belanja di salah satu marketplace itu ya. Marketplace, buku apa yang akan Anda registrasikan, langsung dikirim ke alamat. Ya, itu. Begitu juga langsung teman-teman begitu sudah aktif, sudah membayar, kan aktif namanya, membayar 35 kali 6 SKS. Ya sekitar nggak sampai 500.000 ya, sama pendaftaran dan 100.000. Itu daftarnya cuma sekali aja. Itulah namanya uang kuliah tunggal. Jadi Mbak, nanti setelah proses registrasi berikutnya tinggal registrasi ulang sampai nanti wisuda pun free. Bayangkan. Ambil S2 yang iya. Enggak. Iya. Yang pertama, biaya kan kalau kita bisa bilang biaya kayaknya semua itu mungkin. Semuanya mungkin. Siapapun juga mungkin. Ya. Kalau lihat angka ekspos itu siapapun, bukan hanya semua. Siapapun sangat mungkin ya. Nah, itu sesuai dengan ini instruksi dari pertama UT didirikan, terbuka untuk semua. Iya. Nah, jadi untuk semua. Tidak ada DO, Mbak. Seperti apa tadi? Kalau ngambil 2 mata kuliah selama 145 SKS, 143 SKS. Berapa lama lama studi Anda? Iya. Bisa sampai 10 tahun. 10 tahunan. Nggak ada DO, monggo. Bahkan ada waktu saya
menghadiri wisuda di UT Pusat waktu sebelum pandemi 2019. Ada lulusan dia registrasi tahun 86. Baru lulus 2019. Orangnya sudah sepuh tapi punya jiwa semangat. Saya ingin menyelesaikan apa yang saya saya ingin mulai. menyelesaikan sebagai apa ya? Wujud bahwa saya itu mampu, cucu-cucu saya harus sekolah. Iya betul, Gitu, betul. 86 sudah kuliah berarti kan sekarang udah CNS. Seumuran saya itu. Iya. 86. Tapi ini sebenarnya ya, dari kemarin tuh kita baca di medsos ada banyak ini belajar daring itu tidak efektif, belajar daring tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sebenarnya Mas Menteri itu punya solusi loh di sampingnya. Belajar dong sama UT. Ya Mas Menteri Nadiem maksudnya, karena sekarang Mas Menteri ada dua tuh, ada yang Pak Ikram satu, Mas Nadiem sama Mas Andi ya. Dan ini pun bukan apa, maksudnya bukan dadakan yang dibentuk karena ada kondisi ini, dan ini sudah terbentuk dan udah bertransformasi dan sekarang dia udah apa si UT ini udah sangat mapan kalau menurut saya, sangat cocok sekali. Katakanlah UMR Pekanbaru ini kan 2.900.000-an ya, 2.900.000-an. Kalau anggap aja per semester ambil kalau 2 terlalu sedikit. Paket aja, lamaan lah. Paket yang namanya paket SIPAS untuk S1 ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Akreditasinya A itu. Ekonomi A. Anda cek aja akreditasi UT di Google langsung muncul banyak akreditasi yang A. Amnesti negara termasuk prodi saya A akreditasinya. Itu. Jadi ini satu paket semester 1,2. 1,2 21 SKS dibagi 6 ya betul kan satu semester 200 lah. 200-an masih 2.700.000 masih mahalan kopinya ya. Kalian kan kembali ke saat lagi menarik sekali. 101,8 Smart Radio Pekanbaru Business Inspiration itu ya. Lali bukan anunya apa mati iya kemiut ya. Kemiut. Iya. Baik, tadi kita sudah bahas panjang sebenarnya. Tapi itu sejarah panjangnya UT yang disingkat sama Pak Iqbal gitu ya. Baik. Nah, Mas saya komentar dari YouTube dulu ya. Ini ada Dewi Sudarwati. Selamat siang Bapak, jika UT merupakan universitas negeri, sistem perkuliahan dan bagaimana sistem penerimaan mahasiswanya? Untuk info lanjut bisa kemana ya Pak? Dari Dewi Pak. Ya, Mbak Dewi, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa. Bagaimana sistem platform kita dari pendaftaran? Pendaftaran kita dibuka sepanjang masa. Oh, jadi tidak ada gelombang 1, 2, 3 gitu? Ada seperti ini, 2021.1 dari semester 1. Ini sekarang 2021.2. Ini dibuka batas waktunya sampai tanggal 15 September. Pendaftaran mahasiswa baru. Namun jikalau lewat dari itu, tetap bisa daftar di platform SIA. Nanti registrasi mata kuliahnya ikut yang 2022.1. Nah, jadi cukup aktifkan akun Anda di sia.ut.ac.id, sia.ut.ac.id. Itu cari aja di YouTube, sudah banyak konten yang buat mahasiswa-mahasiswa kita yang konten kreator itu sudah bagaimana sih tutorial bikin SIA segala macam. Orang yang nggak begitu familiar pun pasti bisa. Siapkan berkas ijazah terakhir yang sudah dilegalisir cap basah dari ijazah SLTA-nya maupun S1. Sudah lulus S1 mau ngambil S1 lagi, monggo Pak. Boleh. Saya mau terjun ke politik, saya ngambil ilmu pemerintahan, kemudian atau mau sebagai saya nanti coba beralih jalur ke hukum, saya ngambil S1. Ini baru ada yang ngomong Pak Dika pengen ambil ilmu hukum kan? Iya, S1 hukum akreditasinya A gitu. Nah itu jadi teman-teman yang Polri atau TNI, nah itu dia kan biasanya lulus dari siapa ya? Akmil gitu ya Pak? Ya, dari Akmil atau yang dari SLTA kan ada. Nah itu supaya dia bisa sekolah lagi, lanjut ke pangkat berikutnya dia harus S1. Nah dia kan harus dinas. Jadi nggak ada kata nggak kuliah karena ikatan dinas, tugas dinas nggak ada. Nah, kemudian teman-teman dari staf
sekolah tinggi akuntansi negeri yang sekarang sudah bekerja di kantor pelayanan pajak atau segala macam, dia hanya D3, sekarang nggak ada S1. Transfer namanya alih kredit S1 ke usaha, bahkan dia bisa jadi S1. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kita menggunakan metode e-learning, distance learning. Bahan ajar akan kita kirim ke alamat ibu bapak yang tadi mendaftar secara langsung menggunakan pilihan kurirnya. Anda bisa pilih kurir pos, gigi segala macam, ada harganya. Press listnya sudah muncul di sini. Satu minggu langsung dikirim ke alamat Anda langsung pelajari, Anda survei. Nanti akan ada namanya EKBM, edukasi kesiapan belajar jarak jauh. Bagaimana kita belajar yang biasa kita belajar tatap muka, sekarang kita jadikan belajar jarak jauh. Otomatis kan kita punya persiapan. Iya, betul. Bagaimana sih mahasiswa kita ini bisa menyesuaikan? Kita ajak berlari, tapi kalau nggak kita latih dulu kan, mas-masan nggak selesai. Saya biasa olahraga, tiba-tiba nggak pernah olahraga, suruh olahraga, bisa serangan jantung. Nah, itu juga begitu. Nanti ada EKBM, kemudian klinik exam, bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana mengerjakan take home exam yang sekarang kita ada ujian tapi namanya take home exam. Semuanya by application. Bahkan Anda pun bisa ujian itu menggunakan semi proctoring atau proctoring. Ini sepertinya baru pertama yang di Indonesia. Itu apa? Bagaimana ini? Cara Anda misalkan Mbak mau nanti Desember untuk 2021.2 ada ujian akhir semester. Mbak nggak bisa ujian, saya nggak bisa datang, nggak bisa misalkan Anda nggak bisa datang muka, kemudian saya ingin ujian di rumah saja atau di kantor atau di sini ujian. Kita ada namanya ujian semi proctoring, jadi Anda diawasi oleh kamera, Anda ujian. Atau yang sudah proctoring pun bisa, nanti ada aplikasi khusus untuk mengatasi kecurangan mahasiswa. Kalau matanya belok kanan, belok kiri, terus membuka search engine yang di tab yang lain, karena kita berbasis web ujiannya, langsung keluar nilainya, langsung berapa seperti kita tes online pada umumnya. Nah, itu juga bisa terdeteksi kecurangannya. Kemudian untuk tutorial online-nya bagaimana? Kita punya platform namanya e-learning. Tutorial online, e-learning.ut.ac.id. Mata kuliah Anda yang registrasikan, ilmu hukum semester 1 ada pengantar ilmu hukum agraria segala macam, itu langsung muncul di platform itu. Satu kelas itu isinya 50 orang, satu tutor, satu mata kuliah. Jadi sangat efektif. Hanya 8 kali inisiasi. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu 8. Minggu ketiga 5 dan 7 tugas. Nah, selebihnya tutorial online. Jadi diberikan materi, ada diskusi. Bagaimana teman-teman Anda itulah satu komunitas di dalam kelas itu. Nanti sudah disiapkan chat room-nya, diskusinya. Jadi ada yang seperti ini. Waktu kita ada namanya Disporseni, Pekan Olahraga Nasional seluruh Indonesia, ada juga masing-masing WBJ ini juga ketemu jodohnya di situ, Pak. Iya, kita relax aja kan. Dari Pangkal Pinang ketemu jodoh orang Ternate. Nah, karena dari satu platform itu ya. Betul, dari platform itu cocok. Jauh. Bagaimana? Nah, itu kan seperti jarak jauh dulu seperti itu. Jadi beneran. Ini loh yang memang suami istri sama-sama alumni UB, gara-gara ketemunya ya di platform. Jadi jangan takut sendiri. Gitu loh. Pasti ada temannya ya. Pasti. Baik, Pak, ini ada Kenar cakep siang Smart FM nanya, Pak, jika dari Perawang bagaimana proses pendaftarannya? Apakah harus ke UP pendengar Smart FM di Perawang? Terima kasih. Iya. Kita nyampe Perawang, Pak. Rajin yang request dari Perawang itu ya. Perawang ada teman-teman yang di Indah Kiat, itu juga dia sudah bekerja, belajar S1 di UT, bahkan ada yang S2 di UT.
cukup Anda akses teman-teman tadi di sia.ut.ac.id. Nggak usah ke Pekanbaru lah. Pekanbaru gimana mau masuk? Mau sekarang disekat semua. Betul. Jalan-jalan ditutup. Berarti gini aja, nanti ditambahin di description. Betul. Bukan di description. Kasih linknya. YouTube kita, linknya di YouTube-nya Smart FM yang kan yang rehat di Pesona itu. Betul. Kemudian ada Turmuzi TMZ UT jempol katanya. Oh, Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi nggak perlu Anda harus daftar ke Pekanbaru, Pak. Energi habis. Siapkan betul. laptop, berkasnya scan pakai salah satu aplikasi cam scanner. Sudah uploadin semuanya. Lepas foto. Nanti begitu Anda sudah kita validasi, itu kita berkas saja nggak kita minta, Pak. Berkas hard copy. Yang Bapak tanda tangani asli meterai itu cukup Anda simpan, Anda scan saja yang berwarna, scannya yang rapi gitu. Anda akan kita validasi, begitu validasi selesai Anda mendapatkan NIM, langsung bisa dilanjutkan registrasi mata kuliah, langsung keluar namanya lembar informasi pembayaran. Langsung Anda bayarkan, aktif jadi mahasiswa. Nggak perlu pakai ospek, nggak perlu pakai itu mudahnya. Cuma Gitu. yang dipartikulasinya mesti benar-benar ini. Iya, Utamanya yang kaitannya yang pada umumnya kan banyak yang di konvensional ya. Iya. Ini yang Nanti kita kita siapkan presentasinya kan di situ. PKBJ-nya atau PKBM-nya, pelatihan kesiapan belajar jauh itu di awal semester nanti kita live streaming YouTube, itu pun Anda nggak perlu datang ke Pekanbaru. Buka channel YouTube-nya atau kita akan live Zoom 1.000 orang. Mahasiswa baru kita saat ini masih di angka 1.650. Itu banyak Pak. Ya, bukan Pekanbaru. Pekanbaru ya. Kalau nasional 75.000 Pak. 75.000. Mahasiswa baru ya. 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 Berarti Tapi saya tanya itu berarti banyak yang suka belajar. Betul. Itu saya itu aja. Jangan sampai di masa pandemi ini terus ikut-ikutan nggak mau belajar. Sebenarnya kalau kita bicara mau belajar itu siswa-siswa itu mau belajar, hanya saja terkadang administrasi kampusnya. Tapi ini kan bagian dari proses. Iya, Teman-teman mau fight itu tidak ada yang mudah. Belajar hanya bentak nilai segala macam, nggak bisa. Nilai mah gampang Pak kalau saya, gampang. Tapi kan yang penting kan bagaimana kita mendapatkan itu kan. Percuma ada nilainya tinggi tapi kalau nggak tahu apa-apa kan. Nah, ini ada hubungannya. Biasanya ada pertanyaan, lulusan UT ini banyak kemana? Nanti dulu Pak, Kenapa? Itu pertanyaan tadi udah saya simpen Pak. Ini udah saya simpen, ternyata Pak Iqbal memunculkan. Tapi karena kan kita tadi kan boleh saya potong-potong, nah saya minta izin sama juragannya dulu. Baik, Pak, ini kita habisin ya YouTube dulu ya. Ya. Ini ada Elida, selamat siang Bapak. Kalau sudah lama terhenti di semester 3, jika ingin lanjut bagaimana prosesnya Pak? Terima kasih. Sudah lama berhenti, nonaktif, tinggal registrasi ulang lagi. Udah nggak ada DO, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, lanjut saja registrasi ulang. Aktifkan di SIA UT.AC ini kalau Anda belum punya akun, langsung registrasi di situ. Pakai NIM lama Anda. Nggak hilang ya itu ya. Jadi boleh. Itulah pesan dari Pak Presiden waktu dulu, Pak Menteri dulu. Mahasiswa UT sesuai dengan makna terbuka. Iya. Yang dimana lokasinya Sabang sampai Merauke, kepulauan yang terpencil. penting ada koneksi internetnya sekarang. Nah inilah menjadi pesan pada waktu itu Pak Rektor ketemu Bapak Presiden Joko Widodo waktu ada pelatihan guru besar di Jawa Timur. Pak Rektor UT, bahasanya mungkin mirip saya ya. Apa yang diinginkan oleh Universitas Terbuka dari negara kita? Cukup satu, penyediaan jaringan yang merata di seluruh Nusantara. Karena apa? Hanya 2 kabupaten, 2 kecamatan yang belum ada mahasiswa UT-nya di Indonesia Timur. Satu di Papua, satu di Maluku. 2 kecamatan Pak. Yang lain semuanya sudah ada mahasiswa UT-nya. Dan bahkan ada kurang lebih 45 negara. Jadi UT nggak hanya di Indonesia saja, tapi di 40 negara. Jadi mereka pun selama masih bekerja di migran,
khususnya para TKI, tenaga kerja Indonesia yang ingin, saya pernah di YouTube saya dari Taiwan. Kenapa kamu ngambil UT di sastra Inggris? Saya ingin suatu saat saya pulang ke Indonesia, saya bisa bekerja di tempat formal. Saya bisa jadi dosen, bahkan saya sekarang udah S2. Iya, menarik nggak? Orang itu secara praktikal dia ada, tinggal formalitas legalnya ya. Itu orang kebutuhan. Dia di Taiwan, di Hong Kong, Jepang, Malaysia, apalagi di Arab Saudi. Iya, banyak sekali teman-teman. Masih kalian kalau lanjut kuliah sastra Inggris gitu ya? Iya. Iya nggak sih? Baik, Pak, kita akan lanjutkan ya Pak pembahasan kita di siang hari ini, tapi kita rehat sinar tadi 101,8 soal Radio Pekanbaru. This is an inspiration. Ini Bu Rindam yang pernah dulu diwawancara sama studio standby. Saat itu dibantunya Khairul apa teman-teman saya itu. Monster Team, all station ya. Kamera on, 3, 2, 1, on air. 101,8 Smart Radio. Business Inspiration. Nah, orang jadinya asik ya. Ada yang asik juga tadi selain belajar di UT, ada apa lagi? Nggak, di masa PPKM ini kan kita kadang kesulitan berolahraga kan. Betul. Yang apalagi kita tidak boleh bergerombol, berkumpul yang banyak. Nah ini kebetulan Tergade Cafe and Cold kerjasama dengan dengan Pegadaian dan Kemenparekraf. Kebetulan Mas Menteri sendiri kemarin yang menginvite, mengajak ini nanti ada virtual goes wisata. Betul. Di 35 kota di Indonesia. Periodenya? Periode tahap pertama di tanggal 5. Nanti ini tanggal 5. Ini 5 September di 5 September serentak di 35 kota yang ada Tegadinya. Tapi untuk periode pendaftaran dari 18 sampai 28 Agustus ya? 28 Agustus, ya. Pesertanya terbatas? Karena PPKM itu tadi pesertanya terbatas, tapi dari 35 ini katakanlah 100 saja. Ini udah 3.500 orang. Dan nanti ini kerennya apa? Ini wisata goes virtual ini benar-benar fun. Jadi nanti yang masuk penilaian adalah yang goes ke tempat wisata. Katakanlah kita di Pekanbaru nih, ngenalin Pekanbaru yang bisa jadi orang luar belum tahu. Ada patung keris, patung batik, monumen ini ya, payung dan lain sebagainya, foto di situ. Terus tetap harus di Tegade atau di Pesona Hotel. Itu yang hotel yang keren itu, yang saya kenal sama gymnya. Yang kita lagi duduk di sini kan? Oh ini di Pesona ya? Oh makanya kok view-nya kok bagus gitu ya. Nah itu terus paling tidak bisa mengenalkan ke kota-kota lain untuk datang sih. Hadiahnya jutaan rupiah. Waduh keren. Dan untuk informasi soal virtual goes wisata ini bisa menghubungi Rizky 0812 9904 99994 ya. Nah, setelah kita goes, balik belajar lagi dong. Ingat, belajar nggak bisa ditinggal sebelum lulus ya. Jadi kalau misalnya belajar tuh nggak akhir-akhir ya Pak ya? Iya lah, belajarlah sepanjang hayat. Motonya UT sebagai pembelajar tangguh sepanjang hayat. Pembelajar tangguh sepanjang hayat. Nah, berarti saya belum tua ya, belajar lagi ya? Iya pasti. Sastra Inggris masih bisa. Apalagi Pak yang ada di UT Pak? Ada program studi yang S1 pariwisata, kemudian ekonomi syariah. Kita sekarang ada namanya KIP Kuliah. KIP Kuliah itu kita mengakomodir beasiswa dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk dilanjutkan program beasiswanya S1. Itu namanya KIP Kuliah. Nah, tahun kemarin itu kita fokus di perbatasan Jambi dan Rengat. Itu mahasiswa 25 orang. Tahun ini kita di sekitaran Pekanbaru itu 23 orang. Itu full beasiswa dari APBN. Kemudian ada juga beasiswa CSR. Jadi dari bank-bank mitra kita, BDN, BRI atau Mandiri itu memberikan beasiswa per tahunnya kurang lebih 16 miliar.
untuk corporate social responsibility-nya. Mahasiswa yang mau belajar itu tadi supaya mereka yang nggak mampu, dari memang orang-orang yang pengen kuliah jangan takut, buka websitenya UT rajin-rajin, ada banyak jalan, ada banyak jalan, CSA terutama yang ngurus surat keterangan tidak mampu segala macam, CSA aja selesai. Lebih gampang apa? Iya. Tadi pertanyaan yang kita tutup, saya sengaja bukan ditutup, ditahan. Karena kan dari tadi tuh kemudahan UT, bagaimana model pembelajaran UT, model-model yang memang sudah dipersiapkan oleh para dosen. Tentu setelah itu kan lulusannya, Pak. Kita mikir mau kemana nih? Nah, kita masih di dalam pemikiran atau mindset yang tetap gitu. Konvensional tuh lebih bagus daripada daring. Nah, gitu loh, Pak. Jadi persepsi memang bisa benar. Nah, memang bisa dibuktikan, bisa. Betul. Bisa dong, Pak. Lu nggak ada apa yang lu mau buat. Gimana itu, jadi Pak? gini, lulusan UT sepertinya nggak usah ditanyakan lagi deh. Jadi UT bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri. Jadi kita membuka platform namanya Merdeka Belajar, itu namanya ICE Institute. Jadi ICE Institute, Indonesia Cyber Education. Indonesia Cyber ICE Institute kebetulan Pak Rektor Profesor Ojat Darojat Campus PD sebagai kepala pelopor yang di ICE Institute dari Kemendikbud, dari Pak Rektor UT. Jadi jangan takut lagi, kita sekarang ada namanya Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Nadiem, Mas Menteri. Mahasiswa UT atau mahasiswa perguruan tinggi lain yang tergabung dalam ICE Institute, ada kurang lebih 14 perguruan tinggi ternama, ada UI, UGM, ITS, ITB, Pradita, UPH, dan lain-lain. Nanti buka websitenya ICE Institute, langsung muncul, buka di Google aja, ICE Institute langsung muncul. Bisa mahasiswa bisa mengambil 2 mata kuliah di platform perguruan tinggi yang sudah kita kerjasama. Gitu. Iya, jadi Merdeka Belajar boleh dong. Saya mahasiswa UT S1 komunikasi, saya mau ngambil, cobalah di Pelita Harapan atau Pradita, full learning, e-learning langsung. Kita bisa akses, diajar oleh dokter yang di sana atau guru besar yang di sana, kan suatu atmosfer yang betul. Kemudian kemudian dan itu free, Pak, gratis. Nah, itu disediakan dari perguruan tinggi. Mereka pun mau belajar di UT, silakan. Mahasiswa UT mau belajar ilmu ekonomi, kan boleh, nanti diakui ininya, SKS-nya. Kan namanya Merdeka Belajar. Apakah orang ekonomi nggak boleh belajar teknik? Oh, sekarang boleh. Tadi saya pikir saya mau coba UT tapi nggak mau S3 gitu, maunya sastra Inggris kayaknya asik ya. Udah mulai dihitung gitu. Tren ini ada perencanaan kota dan wilayah. Kita juga punya program studinya di Fakultas Sains dan Teknologi, PWK namanya, perencanaan kota dan wilayah. Perencanaan kota dan wilayah. Itu arsitek loh Pak Mas, kita mau rencanakan sekarang kan smart city, integrated city, lagi tren Pak. Betul. Nggak ada itunya, jarang loh yang coba break the limit gitu ya. Biasanya nggak pernah hitung-hitungan, coba kemudian, gitu ya. Bagaimana mereka yang di Fakultas Sains dan Teknologi, pendidikan fisika atau yang fisika murni, kimia, biologi, atau yang agribisnis, bagaimana praktikumnya? Kita bekerja sama dengan laboratorium di perguruan tinggi tempat kita. Saya dengan menteri, kita bekerja sama dalam laboratorium fisika, kimia, biologi. Mereka mahasiswa UT yang akan praktikum, kita praktikum di sana. Semuanya kita beresin, kita yang bayar. Termasuk dari semua SPP-nya tadi, makanya SPP-nya yang FSD agak mahal dikit Pak. Ya, karena ada biaya. Iya, ada biaya praktikumnya. Tapi ya itu wajar. Yang lainnya pun sama. Iya, tapi ini
amanah Pak ya. Kan harus kita tunaikan. Iya, silakan. Tapi Oke. ada satu pertanyaan untuk akreditasi sendiri, UT ini seperti apa? Terima kasih, nanti kita jawab. Ya, kita jawab setelah ini. 2 menit aja, kali kan kemarin itu ada sesaat lagi solicitors. Kamera on 3, 2, 1, on air. 101,8 Smart Radio Pekanbaru. Bisnis dari inspiration, saya sampai blank loh, karena tadi pertanyaan yang gantung mana ya? Oh ini. Ini untuk akreditasi UT sendiri Pak, seperti apa? Terima kasih dari Jeffrey Putra. Untuk akreditasi program studi ada beberapa yang memang program studi yang sudah end of the top ya, banyak yang sudah akreditasi A. Jadi silakan cek di Google aja, akreditasi universitas terbuka, langsung muncul. Itu sudah ada platform, tinggal download, sudah ada sertifikatnya. Nah itu yang, karena sekarang orang bertanya, saya mau kuliah di UT itu akreditasi apa? Silakan survei dulu. Nah, Sorry, sebelum lanjut untuk semester ini untuk 2021 sampai ya, berapa? 15 September. 15 September. Untuk pendaftaran, ya. Masih Untuk bisa. pembayarannya sampai kurang lebih 23 September. Jadi bayar SPP Gajian kapan gajian? di Gajian tanggal. potong lagi bulan ini. Aduh. Baik. Apa lagi? Malah curhat. Nah ini ada satu pertanyaan Pak, kalau dari diploma perhotelan itu bisa melanjutkan dengan jurusan lain atau harus ulang dari awal lagi? Mohon penjelasan itu sudah. Ya, diploma perhotelan silakan nanti bisa yang relevan itu S1 pariwisata. Oke. Nah, nanti untuk ambil satunya dulu ya. S1 nanti kita akan komunikasikan apakah S1 pariwisata itu sudah membuka layanan alih kredit dari D3 meneruskan S1 atau dari awal. Nanti kita komunikasi. Nanti bisa lah. Tapi kalau saya melihat dari awal, Iya betul. dari awal itu akan lebih apa? Iya. Sesuai kira-kira apa? Kan toh diplomanya udah punya di perhotelan. Nah, tinggal kolaborasi aja. Ya. Dikolaborasikan secara manajemen pariwisata yang baik itu seperti apa? Nah itu mungkin apa ya, perlulah untuk anak-anak Riau ini. Itu kita kan lagi mengembangkan ekowisata, konsep belum banyak di Riau, belum banyak yang S1 pariwisata bisa menjadi sebuah apa ya, prodi yang sangat menarik gitu ya. baik, ini izin bertanya Pak, semisal sudah di pertengahan semester dan kita ingin mengubah jurusan, apa harus mengulang dari semester awal Pak? Ya bayar trayeknya lagi, udah jalan mobil loh. Iya juga ya. Naik angkot tuh udah jalan, udah bayar jurusan apa pasar bawah, tahu-tahu mau ke Sukajadi kan juga harus bayar ke angkot selanjutnya. Betul gitu kan? Iya, Jalan tol aja udah keluar kita masih bayar ya. Jadi saran saya selesaikan aja dulu, selesaikan sampai finish. Nanti jika ingin ngambil S1 lagi tinggal jalan lagi. Gitu. Jadi semuanya itu harus fokus Pak. Harus fokus. Saya pun dulu kalau mau kuliah, saya mau lanjut S3 misalnya, saya harus fokus dulu. Saya survei dulu siapa relasi saya di sana, dosennya killer enggak, gitu kan. Sekarang modelnya begitu Pak. Iya betul. Ketemu dosen killer. Kalau ketemu dosen sama kayak saya sih nggak killer. Tapi, nah itu kita tanya dulu, survei dulu, fokus, komunikasi sama istri atau keluarga. Saya sih enaknya ngambil jurusan apa ya, prospeknya kemana, sehingga apa? Ke depan jika selesai kita punya apa ya, masa depan yang baik, harapan. Nah itu tadi pertanyaan tadi, lulusan UT bisa kemana saja. Nah saat ini lulusan UT ada di mana-mana, dari perusahaan bisa masuk. Kemudian ada yang sektor aparatur sipil negara ASN, UT kemarin termasuk yang paling besar pendaftarnya, pelamar yang diterima juga banyak. Itu dari ASN. Jadi jangan ragu bahwa UT ijazahnya pasti diakui, karena memang semuanya platformnya distance education, belajar jarak jauh, bukan kelas jauh. Bisa dibedakan kelas jauh. Kelas jauh, kampusnya di mana, belajarnya di mana, nggak tahu, nggak pernah masuk. Kalau UT memang nggak pernah masuk karena semuanya virtual. Benar ya. Kalau dulu kelasnya nggak masuk, tapi ilmunya yang masuk. Betul ya. Itu yang penting kan. Ilmunya yang penting, ilmunya masuk. Oke, Pak, ini
mantap dan pesona hotel sukses terus, terima kasih. Ini S1 pariwisata di mana ya Pak? Semangat dan sukses selalu, terima kasih. Kalau transfer ke S1 pariwisata dan D3 jurusan kesehatan diakui berapa SKS ya Pak? Ulang dong Pak dari awal. Iya, paling yang diakui adalah mata kuliah MKWU-nya, agama, atau apa kewarganegaraan. Terus yang wajib umum lah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Ilmu sosial budaya dasar, nah itu bagian dari MKWU. Mungkin yang itu, yang lainnya konteksnya berbeda. Kesehatan, bagaimana cara memberikan infus, sedangkan S1 pariwisata, saya promote pariwisata. Sebagai bagaimana memasukkan pariwisata, manajemen pariwisata. Ibarat mazhabnya berbeda. Betul. Nah, lebih baik dari awal, biarlah nanti tinggal elaborasi bagaimana teman-teman menulis tugas akhirnya. Itu kita tidak ada istilah skripsinya Mbak di UT, itu hanya diganti dengan tugas akhir program. TAP. Kalau Bapak, Mbak Dina dulu menyelesaikan skripsi berapa semester? Kebetulan saya 1 semester beres Pak, yang lebih satu Pak. S1 beres ya. Yang S2 3 semester Pak. Kalau S2 ada tesis, kalau S1 tugas akhir program namanya. Di S2 namanya tugas akhir program magister. Jadi kita diberi soal, analisis kasus, kamu selesaikan, kamu jawab sesuai dengan teori-teori dan pendukung mata kuliah pendukung TAP, tugas akhir program. Ada 4 atau 5 mata kuliah pendukung TAP, misalkan usia negara. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan, prodi yang apa tadi? Iya. Nggak banyak hitung-hitungan. Betul, prodi nggak banyak hitung-hitungan. Ya, prodi nggak banyak hitung-hitungan. Dan tugasnya dikit Pak. Waduh. Ya belajarnya. Kalau belajarnya ya dari tugas itu. Tugas itu sekarang sama kayak saya dulu. Saya dulu nggak ada internet Pak. Iya, tugasnya manual nyari buku. Semuanya serba internet. Iya. Tapi jangan copy paste. Ada analisa dulu. Kemudian di sendiri pelajarin ya. Namanya paraphrase. Paraphrase-kan intinya apa? Nah itu Anda kutip, Anda sertakan sumbernya. Itu baru enak kok. Banyak program studi yang memang dari FISIP atau Fakultas Ekonomi itu manajemen. Asik ya sih. Iya. Jadi tapi saya waktunya udah habis. Kita udah harus pamit Pak. Itu tadi obrolan kita semuanya bersama dengan Kepala UT di Kota Pekanbaru ada Pak Hebat Pak. Penuh ya Pak isi. Waktunya saya harus yang di sana harus di. Oke. Tapi satu pesan lagi ya, sebelum kita tutup nanti ada virtual goes wisata karena kita ini mau mengenalkan tempat-tempat wisata yang baru maupun yang terbarukan maupun yang mungkin kota lain teman-teman lain yang di luar kota itu belum kenal. Ini program yang menarik dari Mas Menteri Parekraf di masa pandemi ini, kita mesti bangkit lagi dan tetap semangat. Katanya langsung daftar ya Pak. Nanti untuk pendaftarannya di Pesona TKD Cafe. Dan kalau katanya Jia Pesona nggak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Baik. Ya. Misalnya kita tutup, Pak Iqbal, terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Waktu lagi ya Pak ya. Waktu kita ngobrol. Untuk lebih tahu kan Anda bisa playback YouTube kami di hari ini ya. Ya, nanti buka di description-nya. Mr. T pamit, ketemu lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama di Riyadh sejenak di Pesona Hotel. Pekanbaru.